ينتمي. Ya bukan berarti kita harus lumpuh dan harus buta dong, enggak harus begitu loh. Maksudnya ini berbeda agama tapi Betul, saling betul. membantu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Sekarang saya lagi bersama duo debat kusir. Dua orang yang tidak pernah henti-hentinya berdebat. Nah, hari ini saya mencoba merasakan aura berada di tengah-tengah mereka. Benar. Mungkin kita ada pertukaran perasaan, Bib. Mungkin malam ini kita berdua merasa aman. Karena ada di dekat Habib. Wow. Tapi mungkin Habibnya yang tidak merasa aman karena ada di dekat kita. Ya, terima kasih Habib sebelumnya udah datang ke kantor MLI ini kita Betul, baik banget loh. Dan kedatangan Habib di sini sudah kita foto-foto. Jadi nanti kalau ada grebek atau ada apa, loh sudah ada Habib Pak di sini. Dan posisinya sudah tepat. Iya. Muslim di kanan, Iya. Gue di kiri. non muslim di kiri. Ya, Ya, mantap. memang kebenaran Islam di kanan. Tidak punya agama di kiri. Tapi terima kasih banyak ya, Bib, Iya. udah datang ke kantor MLI ya. Oke. Ini konten kedua hari ini ya, Yoi. yang udah kita bikin nih. Kita hari ini mau ngobrolin apa sih? Kita mau ngobrolin relasi antara saya yang beragama Islam dan Coki yang tidak. Itu apa sih agamanya? Yang Coki non ini muslim lah. Yang non-muslim ya? Benar. Soalnya kalau meneliti agamanya dia, bingung juga Butuh dia. penelitian panjang. Agamanya masih gambreng dia. Kadang hitam putih, terserah Coki lah. Yang jelas non muslim ya. Ya. Non muslim. Kita hari ini mau ngomongin relasi antara Islam dan non muslim itu Non-muslim. sebaiknya gimana? Karena itu juga mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman, bukan cuma dari orang Islam sendiri ya, Hmm. dari yang non Muslim juga. Kayak ada nggak sih sebenarnya panduan dalam Islam sendiri dalam hidup berdampingan dengan orang yang bukan Islam? Ya. Hmm. Pertama, gue mau buka dari dua hal. Yang pertama keprihatinan gue. Hmm. Gue pernah ada tamu non muslim, temen Hmm. gue Oke. dari kampung. Hmm. Dan kemudian dia nanya, Hmm. Dit, saya boleh nggak tidur di rumah ini? Hmm. Loh, emangnya kenapa kata saya? Ya secara kan saya non muslim. Hmm. Itu gue miris banget gitu. Sampai Kenapa harus dia bertanya. harus bertanya? Kenapa harus ada satu bayangan dari non muslim bahwa dia harus bertanya tentang hal itu? Artinya Seakan-akan ada gap. Iya, seakan-akan ada game. Gue prihatin sekali waktu itu. Hmm. Justru gue yang terpukul waktu itu. Hmm. Jadi gue banyak PR nih untuk membangun pandangan positif Iya. dalam relasi Hmm. gue dengan non muslim. Hmm. Terus yang kedua, Iya. nah ini ada cerita tuh di Suriah, di Damaskus, ibu kota Suriah tahun 1880 sekian lah. Iya. Ada dua orang namanya Muhammad dan Samir. Oke. Yang Muhammad ini Muslim, yang Samir ini Kristen. Oke. Yang Muhammad ini buta, yang Iya. Samir ini lumpuh. Oke. Dan akhirnya si Samir gendong ke Muhammad karena dia gak punya kaki. Iya. Dan si Muhammad ini melihatnya pakai matanya si Samir. Hmm. Jadi si Muslim dan Kristen ini bekerja sama-sama di tempat yang sama di sebuah warung. Hmm. Dan akhirnya ketika si Samir meninggal lebih dahulu, beberapa bulan kemudian si Muhammad meninggal juga. Wow. Karena merasakan kesedihan yang begitu berat sehingga kemudian akhirnya dia meninggal. Iya. Ini pertemanan antara Muslim dan Kristen yang sangat baik dan konstruktif, saling mutualistik, saling membantu, saling berbagi. Yang satu berbagi matanya, yang satu berbagi kakinya, Kaki. dan jadi hubungan yang baik. Nah, menurut gue yang ideal tuh seperti itu gitu. Artinya saling berbagi dalam kebaikan. Iya. Adapun soal iman, soal agama itu kan di hati masing-masing. Gitu. Jadi membantu orang bahkan nggak pandang agama ya. Iya, nggak ada pandang agama, bahkan yang non muslim pun dia adalah saudara kita kan dalam kemanusiaan. Dan gua ngebayangin akankah episode Muhammad dan Samir ini berulang dengan hadirnya Coki dan Muslim gitu. Ya bukan berarti kita harus lumpuh dan harus buta dong, enggak harus begitu loh. Maksudnya ini berbeda agama tapi Betul, saling betul. membantu. Iya. Dan itu jaminannya di Quran gitu. Di Quran dibilang kepada non muslim yang mereka tidak berbuat jahat kepadamu, maka kamu harus juga berbuat baik kepada mereka. Berarti sebenarnya tidak ada alasan apapun untuk takut ya orang non muslim kepada orang Islam ya? Sebenarnya Mungkin karena atmosfer sekarang nih
kan apa-apa kayaknya dikaitin dengan agama. Iya. Mau ini soalnya banyak kejadian tuh, orang mau order apa, agamamu apa, ditanyain. Mau mesen kue, mau mesen karangan bunga, maaf saya tidak melayani yang beda agama. Masalah kue dong. Padahal yang terjadi itu gue bayangin sebaliknya justru. Oh. Nabi itu kan kalau gue bayangin Nabi itu sifatnya kan selalu mencari celah untuk bersaudara. Celah untuk bersaudara. Ini baru nih, ini terus terang buat gue baru. Jangan kan, Jadi- buat saya juga baru. Jadi misalnya karena itu gue bayangin Nabi itu kalau ketemu dengan orang non Arab Non-Arab, misalnya iya. saat itu, kamu orang Arab enggak, kata Nabi. Oh, saya bukan orang Arab. Nabi tanya lagi, tapi kamu kemudian Muslim? Enggak, saya bukan Islam. Tapi kamu meyakini bahwa ada Tuhan dan Dia adalah satu. Oh iya, kalau itu saya meyakini. Ya udah, berarti kamu saudara dengan saya atas nama keimanannya pada satu Tuhan. Mencari Jadi celah terus persaudaraan ya. bertanya untuk mendapatkan hal-hal untuk dipersaudarakan antara Nabi dengan dia. Nah, kalau sekarang orang sudah sama, nyari perbedaan malah sekarang. Kamu Islam, Islam apa kamu? Ustadzmu apa? Iya. Follower ustadzmu berapa? Itu nyari Kamu perbedaan Muslim, udah sama. iya Muslim. Terus Nah. madhabnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maka- iya Ahlus Sunnah. NU apa Muhammadiyah? Kunut apa enggak kamu? Cari perbedaan-perbedaan ya. Justru cari perbedaan. Padahal sebenarnya referensi dari awal adalah bahkan Nabi pun di Islam selalu mencari cara untuk cari common ground ya. Iya, common ground-nya untuk kemudian menjadi alasan untuk hidup bersama. Bahkan terakhir adalah kamu percaya Tuhan. Ya udah itu ya. Iya. Enggak Arab, enggak Islam. Iya. Nah, ini Kalaupun tidak percaya Tuhan, Ya. kata Sayyidina Ali, selama engkau adalah manusia, maka kita adalah saudara dalam manusia. gokil. Jadi enggak ada Walaupun alasan nggak untuk percaya. berantem-berantem ya. Itu kayak cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah didatangi orang yang nggak percaya Tuhan. Yang enggak percaya Tuhan. Seorang ateis datang ke Nabi Hmm. Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan terkenal ngasih makan orang yang lapar. Nah, orang ini umur 70 tahun kira-kira, kemudian datang, gue lapar nih. Lu percaya Tuhan nggak, kata Nabi Ibrahim, karena misi utama Nabi Ibrahim itu tauhid kan, menyebarkan asas bahwa Tuhan itu satu. Enggak, wah, kira-kira kata Nabi Ibrahim, saya agak enak nih sama Tuhan, ini rezeki dari Tuhan terus dikasih ke orang yang nggak percaya Tuhan. Oh ya sudah, dia pergi nih orang ini. Terus Nabi Ibrahim ditegur sama Tuhan. Kata Tuhan, Nabi Ibrahim, lu tahu nggak, orang itu sudah berumur 70 tahun. Artinya orang itu sudah makan setiap hari sehingga bisa berumur 70 tahun. Dan yang ngasih makan adalah gua. Padahal dia nggak percaya sama gua. Kan kira-kira gitu. Sedangkan minta makan sekali sama kamu menolaknya. Ini kan ironi. Padahal Tuhan saja memberikan makan sampai dia berumur 70 tahun, sedangkan kemudian Nabi Ibrahim menolaknya hanya sekali karena tidak percaya Tuhan. Berarti dari Islam sendiri sebenarnya semangat yang ditonjolkan adalah selalu membuka diri untuk mencari common ground kepada sesama manusia. Sesama manusia, dan bahkan diupayakan untuk kemudian bahkan yang mereka saling kurang baik hubungannya, pertama diupayakan untuk diperbaiki. Oke. Jika kemudian tidak bisa diperbaiki, maka rajutlah ikatan itu dengan perjanjian. Perjanjian itu yang mengikat mereka sehingga mereka hidup damai dalam satu perjanjian. Wow, berarti wah ini menarik nih. Berarti selain ada upaya dari kita untuk mencari common ground, sekalipun itu tidak berhasil, tetap ada upaya diplomasi lagi. Diplomasi melalui perjanjian. Misalnya nih aku nggak mau damai sama Coki. Ya perjanjian, oke, kita perjanjian. Yang penting nggak berantem aja. Enggak, Gitu. misalnya perjanjian di MLI kita kerjasama karena Oh. tawamu adalah untuk memperkaya rekeningku. Oh, meskipun nih musuhan nih. Meskipun misalnya lu nggak cocok. Iya. Nggak cocok. Berarti memang yang semangat yang ditonjolkan di sini adalah semangat untuk menghindari konflik sebenarnya. Dari konflik. Bahkan sahabat Nabi itu pernah dia ditawan sama kafir Quraisy. Kemudian dia dilepaskan dengan perjanjian bahwa dia tidak akan memerangi orang kafir Quraisy lagi. Dan beberapa waktu kemudian Nabi berperang dengan kafir Quraisy ini, dan si sahabat ini galau dong. Udah terikat perjanjian sama dia, curhat ke Nabi. Nabi, saya terikat perjanjian sama mereka sudah untuk tidak memerangi mereka. Tapi kan mereka juga kafir Quraisy. Apa kita tetap harus menghormati perjanjian? Kata Nabi, harus. Akhirnya dia nggak boleh ikut perang sama Nabi. Karena sudah terikat perang ya. Dalam keadaan perang. Jadi itu lebih jauh lagi loh. Dalam keadaan perang, kalau terikat perjanjian, maka kemudian
kita harus berdamai. Keadaan perang masih lebih mementingkan perdamaian tadi karena udah terikat perjanjian. Terikat Iya, perjanjian. berarti kalau kita simpulkan Slim dari pertanyaan lo tadi ke Habib yang juga pertanyaan gua, bagaimana sikap orang Islam terhadap orang luar Islam, harus banyak-banyak mengeluarkan effort mencari common ground ya untuk menghindari konflik bahkan Iya. sebenarnya ya. Dan banyaklah cerita-cerita pengalaman Nabi dengan non muslim. Salah satunya misalnya Iya. ada satu kelompok Kristen Najran Hmm. itu datang ke Nabi buat berdebat. Berdebat. Berarti niatnya memang udah pengen cari ribut ya. Iya, cari perdebatan. Tweet war. Datang tuh. Dan kemudian Nabi sedang sholat asar. Iya. Sedang sholat asar di masjid. Orang ini nungguin di masjid. Kafir Najran tadi. Kafir Najran ini nungguin. Hmm. Dan kemudian si kafir Najran ini setelah Nabi sholat minta izin ke Nabi untuk melakukan ibadahnya. Dan Nabi persilahkan. Di masjid Di ibadah. masjid untuk melakukan ibadah mereka Nabi persilahkan. Dan ketika sahabat bertanya, Nabi apa engkau memang mengizinkannya? Ya, kata Nabi. Di cerita lain misalnya, Nabi itu enak-enak ceramah, terus ada iring-iringan orang Yahudi mati. Gitu. Terus Nabi berhenti dari ceramahnya, turun dari mimbar, kemudian Nabi ke depan pintu dan berdiri menghormati, hening gitu, mengheningkan. Kemudian sampai jenazah itu lewat. Ditegur, bukan ditanya dong sama sahabat. Nabi, itu orang Yahudi loh. Maksudnya kok kamu menghormati orang Yahudi, apalagi sudah jenazah lagi, sudah mati lagi. Terus kata Nabi, bukankah dia seorang manusia juga seperti kita? Manusia ya. Gak pandang agamanya. Apalagi yang masih hidup. Iya. Itu yang udah jenazahnya aja loh. Ada respect yang ditunjukkan kepada orang mati, apalagi yang masih hidup. Padahal dulu iring-iringannya tuh nggak berisik kayak sekarang. Ya kalau berisik kayak sekarang kan, "Ayo jenazah." Nggak, Dan itu nggak. sebenarnya kritik Yahudi. gua sih. Iya, Seharusnya soal jenazah itu. Iya. Nggak butuh waktu cepat. Yes, betul. Kalau ambulans kita Sepakat. sepakat lah, Sepakat dia itu butuh ya, waktu. emergensi betul, soalnya. betul. Urgent. Kalau ini kan nggak butuh waktu cepat. Betul. Kenapa dia harus dalam tanda petik mengganggu pengguna jalan lain? Seharusnya sih kalau menurut gua nggak perlu mengganggu. Ikut aja macam. Mungkin di pemakaman diwaktuin di 5 menit nggak sampai, saya kasih mayat baru. Karena itu menurut gua akhirnya kan jadi mengganggu orang kalau Iya, orangnya iya, nggak iya. suka. Betul. Akhirnya jadi dosa bagi si yang nganter. Iya. Dan jangan-jangan jenazahnya juga akhirnya jadi nggak enak gitu. Iya bisa. Kalau dia bisa hidup, ya mungkin sorry boleh. Sorry ini warga gua. Nah, tapi yang menarik tadi, Cok, dari cerita Nabi Muhammad tadi, ada orang kafir Najran numpang ibadah di masjid, dibiarin ya. Nah, diizinkan ya. Nah, itu yang mungkin sekarang agak berbeda dengan kondisi sekarang. Yang kita lihat di media mainstream, Cok ya. Sekarang tuh bahkan ada ibadah orang di rumah orang, dibubarin ya. Iya. Nah, itu harusnya itu kita seberapa sih menghormati, ini kan ibadah orang di rumah orang juga, dan ini orang-orang ini konteksnya masih dalam hubungan sama orang di luar Muslim. ini. Iya, maksudnya orang nih kenapa dia nggak lihat sifat Nabi ini? Apa dia nggak pernah dengar cerita ini? Mas, Anda sekarang sudah dengar cerita dari Habib kan, bahwa Nabi Muhammad membiarkan kafir Najran, kafir coki. Yang sudah suka berdebat. Suka berdebat. Di sosmed banyak kafir Najran. Maksudnya Nabi memberikan kesempatan di masjid untuk beribadah mereka. Nah, sekarang tuh kenapa kok orang beribadah dibubarin atas dasar ini gak ada izinnya gini. Itu Ya, gimana tuh? kalau gue sih simple pakai jawabannya salah satu pemikir pembaharu Islam Mesir. Saya melihat Muslim di Mesir, tapi saya tidak melihat Islam di sana. Gue melihat Muslim di Indonesia, tapi gue agak melihat Islam di sini. Aduh, dalam banget. Sebagian Muslim gue agak melihat mereka merepresentasikan Islam. Makanya kalau mereka bertindaknya asas ini Islam nih, ini asas Nabi Muhammad nih, orang Nabi Muhammad sendiri mencontohkan begini. Iya. Artinya kan mereka sendiri masih memiliki gap dengan Islam. Artinya mereka tidak paham tentang Islam yang sebenarnya. Nah ini dan juga, bahkan mau bilang sebenarnya pun nggak pantas. Gue nggak mau gitu. Karena Islam yang menurut gue pasti belum sama dengan Islam yang dikehendaki Tuhan. Nah ini jadi menarik nih. Ini jadi pembicaraan yang cukup menarik.
mengenai hubungan antar orang di luar Islam, Benar. mengenai sebutan. Nah, Sebutan. Kan sekarang kan di sosmed ini lagi rame nih, ada pro dan kontra mengenai apakah orang di luar Islam tuh harus disebut kafir atau tidak. Nah, ini sekarang dari saya nih yang di luar Islam. Sebenarnya pengertian kafir itu sendiri apa sih sebenarnya? Ini pasti udah sering ditanyain ke Habib ya, tapi kan pasti viewers kita kali ini kan saya yakin cepat lupa.